Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Durma Tekno dengan gue Arif. Akhirnya setelah beberapa waktu menunggu, hari ini tanggal 4 Maret 2021, Redmi merilis Redmi Note 10 series di India. Ini sekaligus menandai lahirnya generasi Redmi Note yang keluar dari kebiasaan normalnya yang biasanya tampil pede dengan spek yang tanda kutip biasa aja buat Redmi Note. Yap, kali ini speknya luar biasa. Tentu aja masih ada banyak hal baru dan bagus lainnya yang diumumkan oleh Redmi. Dan karena ada total 3 varian yang dirilis, di video ini kita akan khusus membahas Redmi Note 10 Pro Max sambil ngebahas perbedaannya dengan varian Pro-nya di akhir video ini. Untuk varian regulernya bakalan kita bahas di video selanjutnya. So langsung aja kasih like dulu video ini dan juga subscribe biar gak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. Dari banyak aspek yang meningkat, kamera adalah salah satu yang punya peningkatan yang signifikan. Redmi Note 10 Pro Max menggunakan kamera utama dengan 4 buah sensor. Tapi kali ini resolusi sensor primernya meningkat jauh dari generasi sebelumnya. Redmi memilih sensor Samsung ISOCELL HM2 108MP generasi ketiga sebagai sensor primer di Redmi Note 10 Pro Max. Yoi, sekarang Redmi Note juga punya kamera dengan resolusi gede kayak flagship Xiaomi lainnya. Hal ini dimungkinkan berkat sensor baru yang dirilis oleh Samsung pada bulan September tahun lalu. Dibanding dengan HM1, HM2 punya ukuran yang 15% lebih tipis. Dia juga punya teknologi Smart ISO yang memungkinkan pengambilan gambar yang bersih tanpa noise. Ada juga teknologi andalan yaitu 9-in-1 pixel binning yang bisa menggabungkan 9 natif pixel 0,7 mikron menjadi sebuah pixel rekayasa berukuran 2,1 mikron. Dengan teknologi ini memungkinkan sensor untuk menghasilkan gambar dengan waktu pengambilan yang lebih cepat, punya performa low light yang lebih baik dan juga menghasilkan gambar HDR yang lebih detail. Selain sensor primernya yang setara dengan kamera smartphone flagship, Redmi juga membenamkan beberapa sensor lain yang nggak kalah oke. Sensor sekundernya adalah sensor Super Macro Lens yang beresolusi 5MP, disertai dengan peningkatan jarak fokus yang kini jadi 2 kali lebih dekat jika kita bandingkan dengan Redmi Note 9 Pro Max. Sensor ketiganya adalah sensor ultrawide beresolusi 8MP dan sensor terakhir adalah depth sensor 2MP untuk efek bokeh. Kamera ini disempurnakan lagi dengan fitur-fitur yang tertanam di MIUI kamera. Di antaranya adalah Night Mode 2.0, Vlog Mode, Magic Clone Mode, Long Exposure Mode, Video Pro Mode, dan Dual Video. Sementara itu di bagian depan, Redmi Note 10 Pro Max memiliki sensor 16MP yang duduk di dot notch yang klaimnya punya ukuran yang paling kecil saat ini. Next part adalah soal layarnya yang juga memiliki peningkatan yang luar biasa. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya Redmi Note selalu identik dengan layar IPS, kali ini image tersebut resmi berakhir sudah. Karena Redmi Note 10 Pro Max resmi menggunakan panel layar Super AMOLED. Dan nggak cuma itu aja, akhirnya refresh rate 120Hz yang selama ini diidam-idamkan datang juga di Redmi Note series. Peningkatan yang signifikan dan gue sendiri sih sangat mengapresiasi ini. Layar ini juga tampil lebih besar sesuai dengan title Max-nya dengan ukuran 6,67 inci dan resolusi Full HD+. Lalu dia punya peak brightness 1200 nits yang setara dengan iPhone 12 Pro, mendukung HDR10, DCI-P3 100% yang coverage warnanya lebih dari 1 miliar warna, dan kontras rasio 4,5 juta banding 1. Untuk perlindungan dipercayakan ke kaca Corning Gorilla Glass 5. Di bagian bodi, Redmi Note 10 series juga mengakhiri tren aura desain yang sudah digunakan di 3 generasi terakhirnya. Kini Redmi Note 10 series menggunakan desain terbaru mereka dengan nama Evolve Design. Dan buat kalian yang nggak ngeh, Evolve ini adalah kata love yang dibalik. Kali ini gradasinya terlihat lebih ngeblend dan pilihan warna yang digunakan juga terlihat lebih premium.
Ada 3 varian warna untuk Redmi Note 10 Pro Max, yaitu Vintage Bronze, Glacial Blue, dan Dark Knight. Panel belakangnya disebut dengan nama Frost Glass Back yang diklaim tidak licin dan tidak mudah tertempel bekas sidik jari, tapi nggak disebutkan jenis kaca apa yang digunakan. Yang jelas dia punya 2 lembar grafit untuk mengontrol panasnya. Bagian framenya dibuat lebih tipis dengan lekukan untuk menyesuaikan beberapa bagian seperti tombol power dan slot SIM plus microSD dedicated. Dan keseluruhan bodinya bernama 3D Curved Glass Body. Kemudian di bagian frame ini ada fingerprint scanner yang terletak di tombol power yang disertai dengan gesture double tap untuk mengaktifkan Google Assistant, silent mode, control mode, dan banyak lagi. Buat kalian yang suka musik, ini bisa jadi daily driver kalian yang lumayan karena udah punya speaker stereo dan juga sudah berlabel high-res audio. Bodi pada Redmi Note 10 Pro Max ini juga termasuk enteng dan tipis dengan berat hanya 192 gram dengan tebal 8,1 mm aja. Belum berhenti sampai di situ, Redmi Note 10 Pro Max juga mendapatkan upgrade di sektor dapur paconya. Jika Redmi Note 9 Pro tahun lalu menggunakan Snapdragon 720G, kini pilihan dijatuhkan ke Snapdragon 732G. Ini adalah jenis SoC yang juga digunakan oleh Poco X3 NFC kemarin. SoC ini menggunakan 8 inti Kryo 470 dengan clock speed up to 2,3 GHz untuk 2 core performance-nya, dilengkapi dengan Spectra 350 untuk menghandle sensor 108 MP yang digunakan, dan tentu aja punya GPU Adreno 618 yang dilengkapi dengan fitur Snapdragon Elite Gaming. Soal performa, udah nggak perlu diragukan lagi karena SoC ini terbukti berjalan dengan baik di Poco X3 NFC. SoC ini kemudian dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X up to 8GB dan tipe storage yang ngebut yaitu UFS 2.2 up to 128GB. Dengan kombinasi ini, skor Antutunya diklaim mencapai angka 301.581 dan melebihi skor 2 SoC generasi sebelumnya. Redmi Note 10 Pro Max akan menjalankan MIUI 12 dengan basis Android 11. Dan device ini dijanjikan akan jadi HP pertama yang bisa mencicipi MIUI 12,5 nantinya. Untuk daya dimenamkan baterai dengan kapasitas 5020 mAh dengan dukungan pengecasan 33 Watt. Klaimnya sih mampu mengisi baterai penuh dengan waktu 75 menit aja. Yang menarik adalah, meskipun kapasitas baterainya sama, Redmi Note 10 Pro Max bisa dibuat lebih tipis dari Redmi Note 9 Pro Max. Selain itu, Redmi Note 10 Pro Max juga dibekali dengan 360 ambient light sensor, bodi tahan percikan air, infrared blaster, sudah dilengkapi dengan tempered glass dan hard case saat pembelian, tapi sayangnya nggak ada fitur NFC. Sebelum pindah ke pembahasan harga, seperti yang udah gue mention di awal video tadi, kita bakalan ngebahas tentang perbedaan antara varian Pro dan juga Pro Max. Secara garis besar, Redmi Note 10 Pro memiliki seluruh hal yang ada di Redmi Note 10 Pro Max. Layarnya sama, bodinya sama, warna dan desainnya sama, baterainya sama, bahkan dapur pacunya juga sama. Hal yang jadi pembeda adalah sektor kameranya, di mana Redmi Note 10 Pro menggunakan sensor primer Samsung GW3 beresolusi 64 MP. Sensor ini ditemani dengan kamera makro 5 MP, ultra wide 8 MP, dan juga depth sensor 2 MP. Sudah kelar ngebahas semua spek dan fitur buat kedua HP, sekarang kita lihat berapa sih harganya. Secara spesifikasi, Redmi Note 10 Pro dan juga Pro Max ini adalah HP kelas menengah terbaik yang ada di pasaran saat ini, mengungguli banyak kompetitornya. Dan bandrol harganya pun juga masih masuk akal dan juga terjangkau. Redmi Note 10 Pro dibanderol mulai dari Rp15.999 atau jika dikonversikan sekitar Rp3,1 juta. Sedangkan versi Pro Max-nya dibanderol mulai dari Rp18.999 atau sekitar Rp3,7 juta. Harga selengkapnya bisa kalian lihat di video berikut. Dan buat catatan aja, ini adalah harga resmi di India. Jadi nantinya bakalan ada penyesuaian harga untuk market Indonesia. Kemungkinan selisih antara 200 sampai 500 ribuan.
Redmi Note 10 Pro Max di India ini pada hari yang sama juga telah dirilis secara global dengan nama Redmi Note 10 Pro. Sedangkan Redmi Note 10 Pro India digantikan oleh Redmi Note 10S untuk pasar global yang menggunakan SoC MediaTek G95. Dan buat kalian yang sering nanya kenapa Redmi Note sekarang cuma dirilis tahun sekali, alasannya adalah karena ada Poco X Series yang juga dipasarkan di market dan segmen yang sama dengan Redmi Note series. Jadi Poco X Series ini akan mengambil jadwal rilis Redmi Note series di akhir tahun. Keuntungannya adalah regenerasi dari Redmi Note series akan jadi lebih lama dari sebelumnya. Jadi nggak bentar-bentar udah ada yang baru. Oke guys, gitu aja. Gimana menurut kalian Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 Pro Max India ini? Tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan ada tambahan info, koreksi, atau pertanyaan, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Please kasih like dan bagikan video ini ke sosmed kalian jika kalian suka video ini, atau bisa dislike 2 kali kalau misalkan kalian nggak suka video ini. Jangan lupa subscribe. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.